tidak percaya diri, minder, tidak punya kendali diri, tahu harusnya bersikap tenang atau biasa saja, tapi yang terjadi malah merasa sedemikian gugup dan tidak bisa mengendalikan diri di situasi yang sedang dialami. Jangan-jangan itu tanda bahwa ada banyak trauma atau luka yang belum terselesaikan dalam diri. Seperti apa lebih jelasnya? Simak uraiannya di Life Restoration serial video kali ini. Halo para sahabat sekalian dimanapun Anda berada, kembali berjumpa di Life Restoration serial video yang seperti biasa setia membersamai Anda, menemani Anda di akhir minggu, menghadirkan berbagai inspirasi seputar restorasi kehidupan dan transformasi diri langsung dari YouTube channel saya, Algus Kanalendra. Beberapa di antara Anda mungkin sudah familiar dengan latar belakang saya sebagai seorang coach dan juga hipnoterapis yang berpraktek di Bandung, membantu para klien saya mengatasi berbagai permasalahan emosi, perilaku, dan psikosomatisnya. Berbagai pengalaman dan kisah pembelajaran yang saya temukan dari membersamai perjalanan para klien saya untuk bisa bertumbuh, untuk bisa berubah dan lepas dari masalahnya inilah yang kemudian saya kemas menjadi berbagai episode inspiratif di Life Restoration serial video ini. Di mana salah satu permasalahan yang cukup sering, ya kalau tidak dikatakan paling sering, muncul dan dialami para klien saya yang mereka minta bantu saya atasi adalah persoalan kurangnya kendali diri. Atau istilah lainnya tidak percaya diri, minder, gugup, demam panggung, atau apapun itu yang kurang lebih menunjukkan bahwa kita sulit mengendalikan diri kita ketika berada di situasi tertentu, utamanya ketika berada bersama orang lain atau di lingkungan sosial tertentu. Familiar dengan berbagai permasalahan itu? Atau jangan-jangan Anda termasuk yang mengalaminya? Jika iya, simak video ini sampai selesai. Akan kita ulas bersama bagaimana trauma atau luka batin masa lalu ikut berperan membentuk terjadinya berbagai gejala permasalahan itu. Besar harapan dengan memahami yang diulas di episode kali ini, kita bisa lebih mawas diri. Kita lebih tahu bagaimana harus bersikap atau menyikapi berbagai luka atau trauma masa lalu yang ada dalam diri kita yang ikut berperan membentuk berbagai kemunculan gejala masalah tadi. Termasuk juga lebih mawas diri dalam bersikap, dalam berkomunikasi dengan anak keturunan kita, karena memang dari proses ini juga banyak trauma atau luka batin tadi bermula. Harapannya dengan kita memahami hal ini kita bisa memutus berbagai pola-pola masa lalu sehingga tidak harus berulang pada anak keturunan kita nantinya. Tapi seperti biasa tentunya sebelum saya melanjutkan bahasan ini saya ingin mengajak Anda untuk pertama-tama subscribe dulu YouTube channel ini Algus Kanalendra kalau Anda belum subscribe, dan juga aktifkan lonceng notifikasi. Ada banyak konten inspiratif di YouTube channel ini dengan berbagai karakteristik yang masing-masing yang nantinya bisa Anda temukan di berbagai playlist yang ada di YouTube channel ini. Dengan mengaktifkan lonceng notifikasi, harapannya nanti Anda bisa menjadi salah satu dari mereka yang pertama kali mendapatkan notifikasi ketika saya mengunggah berbagai konten inspiratif terbaru di YouTube channel ini. Dan yang tidak kalah seru tentunya, Anda juga bisa mendapatkan informasi ketika nantinya saya mengadakan live streaming di YouTube channel ini yang saat ini berlangsung secara rutin setiap Senin malam pukul 8 dengan nama The Night Show Streaming and Podcast. Kalau di unggahan video rutin seperti ini, kita baru bisa berbalas komentar atau berinteraksi ketika masing-masing kita senggang, maka di live streaming itu saya bisa langsung berinteraksi dengan Anda sebagai audiens di layar live streaming saya. Kita bisa langsung berkomunikasi lewat kolom chat yang Anda bisa berkomentar, Anda bisa bertanya, atau Anda bisa berinteraksi secara langsung dengan audiens yang lain juga, dan di sana saya bisa langsung menyikapi interaksi itu, sehingga lebih hangat jadinya. Kembali ke bahasan utama di episode kali ini. Bagaimana trauma atau luka batin masa lalu ikut berpengaruh membentuk berbagai permasalahan dalam diri seseorang, menjadikan munculnya permasalahan kurang kendali diri yang kita lebih familiar kenal dengan nama tidak percaya diri. Sebetulnya topik tentang kendali diri ini menjadi topik utama di berbagai layanan coaching dan hipnoterapi yang saya sediakan. Ketika seseorang datang pada saya dengan berbagai keluhan emosi atau perilaku, sebetulnya yang terjadi adalah mereka sedang bermasalah dengan kendali dirinya. Mereka datang dengan berbagai keluhan yang sebetulnya esensinya sama. Ada sebuah kondisi ideal yang mereka tahu seharusnya mereka bisa lakukan atau bisa mereka alami, tapi yang terjadi malah kebalikannya. Dengan kata lain, terjadi konflik internal. Misalnya, orang-orang yang ingin bisa tampil dengan percaya diri di depan umum. Satu sisi, mereka tahu mereka ingin bisa tampil dengan ketenangan, merasa punya kendali diri untuk bisa menampilkan dirinya apa adanya, tapi di sisi lain, ada ketidakmampuan dalam diri mereka untuk bisa tenang. Yang muncul justru malah rasa gugup, takut, minder, tidak percaya diri, dan berbagai hal lain yang berkebalikan dari respon tenang tadi.
Atau orang-orang yang ingin bisa mengendalikan temperamen atau emosinya. Di satu sisi mereka sadar harusnya mereka tidak terlalu mengekspresikan temperamen atau emosinya dengan cara yang destruktif, tapi di sisi lain ketika dorongan itu muncul, lagi-lagi mereka sulit untuk mengendalikan dorongan itu dan lagi-lagi mengekspresikan temperamennya dengan cara yang buruk. Kita seringkali menyebutnya dengan perilaku pemarah. Intinya, permasalahan kurangnya kendali diri ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, tapi ada kesamaan yang esensial di antara itu semua. Ada sebuah tuntutan situasi yang kita tahu harusnya bisa kita respon dengan sebuah sikap atau perilaku yang ideal, yang terjadi malah kita bergelut dengan ketidakberdayaan dan malah menunjukkan respon yang berkebalikan. Harusnya tenang, harusnya percaya diri, malah gugup, cemas, atau nervous. Harusnya bisa mengendalikan emosi, harusnya tenang, malah jadinya pemarah. Harusnya bisa bangun pagi, tapi malah jadinya bangun siang. Harusnya bisa menyegerakan, tapi malah menunda. Harusnya melakukan kebiasaan yang sehat, tapi malah melakukan kebiasaan yang tidak sehat. Dan berbagai jenis permasalahan lainnya. Esensinya sama, adanya konflik internal antara satu tuntutan kehidupan yang harusnya bisa kita respon dengan ideal, dengan respon yang malah menunjukkan kebalikannya, yang menunjukkan tidak adanya kendali diri yang ideal di situasi itu. Tapi sesuai dengan judul dari episode kita kali ini, lalu apa hubungan dari semua itu dengan trauma atau luka batin masa lalu? Ada dua ilustrasi yang sering kali saya gunakan untuk menggambarkan fenomena ini. Yang pertama yaitu ilustrasi matematis. Sebut saja begini, kita menggunakan ilustrasi poin di sini. Seseorang dihadapkan dengan sebuah tuntutan situasi di mana ia seharusnya bisa bersikap tenang di situasi itu. Di mana sikap tenang ini bisa ia dapati kalau ia memiliki kendali diri sebesar 10 poin. Yang terjadi adalah katakanlah ia memiliki kendali diri hanya sebesar 7 poin. Maka akankah ia bisa mengendalikan diri di situasi di mana ia seharusnya bisa memiliki kekuatan sebesar 10 poin itu? Bisa, tapi ada sedikit kekurangan di sana. Sekarang bagaimana kalau ternyata ia hanya punya kendali diri sebesar 5 poin atau 3 poin? Bukankah semakin dikit poin dari kendali diri yang ia miliki, maka semakin sulit ia bisa menunjukkan respon ideal di situasi yang menuntutnya itu? Perhatikan, ada sebuah situasi di mana seseorang harusnya memiliki kendali diri sebesar 10, tapi yang ia miliki hanya 7, 5, atau 3. Sebut saja berapapun itu poinnya. Ada selisih di antara kendali diri yang ia miliki dengan kendali diri yang seharusnya ia miliki untuk bisa menunjukkan respon ideal itu. Pertanyaannya, kemana selisih dari kendali diri yang hilang itu? Kalau orang ini hanya memiliki kendali diri sebesar 7 poin, maka kemana 3 poinnya? Kalau ia hanya memiliki kendali diri sebesar 5 poin, kemana 5 poin sisanya? Kalau ia hanya memiliki kendali diri sebesar 3 poin, maka kemana 7 poin sisanya? Poin yang hilang inilah yang seringkali saya ilustrasikan sebagai poin yang tertinggal di masa lalu karena kita pernah mengalami trauma atau luka batin yang mengunci poin itu di masa lalu. Jadi, poin itu melambangkan apa? Yes, poin itu melambangkan energi psikis. Setiap kali ada sebuah tuntutan situasi terjadi di luar dirinya untuk ia respon dengan sikap yang ideal, ia bisa menunjukkan sikap atau respon ideal itu karena ia memang punya energi yang memadai untuk bisa menunjukkan kendali diri yang ideal dan menunjukkan respon atau sikap yang ideal itu. Tapi sekarang bagaimana ketika seseorang hidup dengan energi psikis yang minim atau tercecer di sana-sini? Untuk bisa menjalani kehidupan sehari-hari saja sudah sulit sekali adanya. Apalagi ketika ia dihadapkan dengan tuntutan situasi yang cukup berat untuk ia respon. Di sinilah mulai muncul gejala ketidakmampuan atau ketidakberdayaan tadi. Ada kesadaran dalam diri kita bahwa kita seharusnya bisa menunjukkan respon ideal, tapi kita juga tahu bahwa kita tidak berdaya untuk bisa menunjukkan respon ideal itu. Kita tahu seharusnya kita bisa bersikap tenang, tapi apa daya kita tidak punya energi psikis yang memadai untuk bisa mengendalikan diri untuk bisa menunjukkan sikap tenang itu. Kita tahu seharusnya lebih bisa mengendalikan temperamen, mengendalikan emosi, mengendalikan perilaku, tapi apa daya kita tidak punya energi psikis yang memadai untuk bisa memiliki kendali diri dan menunjukkan berbagai perilaku ideal itu. Tapi kenapa energi psikis itu tidak bisa penuh kita miliki? Kenapa kendali diri itu tidak bisa penuh kita tampilkan di masa kini? Jawabannya seperti yang sudah saya katakan tadi, karena sebagian dari energi psikis itu terkunci di masa lalu di berbagai peristiwa yang bernuansa traumatis atau membuat kita terluka. Kendali diri yang memadai ini, energi psikis yang memadai ini memungkinkan kita untuk lebih bisa mengelola emosi dalam diri kita. Di mana emosi ini dalam bahasa Inggris dikenal sebagai emotion, atau istilah lainnya mengatakan energy in the motion, atau energi yang bergerak. Trauma atau luka batin menjadi perkara yang mengunci sebagian dari energi itu di masa lalu. Energi itu menjadi tidak bergerak bebas. Emotion yang seharusnya energy in the motion menjadi energy not in the motion. Karena energi itu terkunci dan tidak mengalir bebas, maka wajar saja kalau kita juga mengalami permasalahan kendali diri. Karena energi itu memang tidak mengalir bebas dalam diri kita di masa kini. Saya tadi mengatakan ada dua ilustrasi, di mana ilustrasi pertama adalah ilustrasi yang bersifat matematis yang dilambangkan dengan poin, di mana poin tadi mengacu kepada energi psikis. Ilustrasi kedua yang sering kali saya gunakan adalah ilustrasi tentang otot dan keseleo.
Sederhananya begini, bayangkan seseorang yang sedang mengalami permasalahan keseleo pada bagian-bagian ototnya. Akankah ia bisa bergerak bebas dengan permasalahan pada otot karena keseleo itu? Jawabannya tentu tidak. Nah, trauma dan luka batin itulah yang dalam ilustrasi ini diwakili oleh keseleo tadi. Karena kita pernah keseleo dan mengalami luka pada otot kita, maka kita jadi kesulitan untuk mengendalikan gerak tubuh kita dengan leluasa di masa kini. Karena memang luka dari keseleo itu masih ada. Maka begitu juga dengan trauma atau luka batin tadi. Bedanya, mereka terjadi secara psikis. Orang yang mengalami keseleo di bagian kaki dan sulit menggerakkan otot kakinya, sekarang tiba-tiba diminta untuk melakukan aktivitas yang memerlukan stamina atau kekuatan otot kaki. Apa yang akan terjadi? Anda tentu sudah bisa menebaknya. Tergantung dari keparahan cedera pada ototnya dan derajat dari kepentingan aktivitasnya, maka lain juga derajat dari ketidakberdayaan yang bisa muncul di situasi yang dialami orang ini. Semakin besar cakupan dari tantangan situasi yang harusnya kita bisa taklukkan, tapi semakin kecil kendali diri yang kita miliki karena semakin besar cedera yang pernah kita alami, maka semakin besar juga derajat dari ketidakberdayaan yang kita alami di situasi ini. Bahasan tentang trauma dan luka batin ini menjadi bahasan yang cukup kompleks dan sebetulnya tidak cukup dibahas di satu episode. Tapi paling tidak yang ingin saya garis bawahi di episode kali ini adalah bahwa ada begitu banyak trauma dan luka batin yang kita alami ketika kita masih berusia kanak-kanak atau ketika kita masih kecil. Lagi-lagi bentuk dari kejadiannya bisa beragam dan bisa berbeda-beda dalam diri setiap orang, tapi kurang lebih esensinya sama. Ketika masih kecil, kita masih berada di mode yang cukup rapuh untuk bisa memaknai berbagai peristiwa di luar diri kita. Disinilah bahkan berbagai hal-hal yang mungkin saja sebetulnya merupakan hal kecil bagi orang dewasa bisa menjadi hal yang cukup bersifat traumatis bagi seorang anak dan memberikan luka tersendiri baginya. Sebut saja bentakan, kurang diperhatikan, kurang dipeluk, kurang disentuh misalnya, atau kurangnya waktu yang berkualitas dari orang tua dalam mengasuh anak. Semua hal ini berpotensi menjadikan munculnya trauma atau luka dalam diri kita. Belum lagi ada berbagai kejadian-kejadian lain yang mungkin saja kita alami bersama lingkungan sosial pertemanan kita sewaktu kecil dulu. Seperti bullying misalnya, atau berbagai kejadian lain yang diartikan sebagai sesuatu yang tidak menyenangkan dan menimbulkan luka dalam diri kita. Kita sampai di bagian penutup dari episode kali ini. Sekarang bagaimana menyikapi semua hal ini kalau kita menyadari bahwa ternyata kita punya kendali diri yang lemah, atau kita tahu bahwa kita pernah mengalami banyak kejadian traumatis atau banyak luka dalam diri kita sehingga menyulitkan kita untuk punya kendali diri yang ideal ini karena energi psikis kita begitu lemah karenanya. Solusi sederhananya sama dengan penanganan pada keseleo tadi. Kalau Anda adalah seseorang yang pernah mengalami keseleo dan keseleo itu menjadikan Anda sulit beraktivitas, tentunya Anda punya dua pilihan sekarang. Hindari aktivitas yang harus Anda lakukan itu atau sembuhkan keseleonya sehingga Anda bisa melakukan aktivitas itu. Begitu juga kesulitan mengendalikan diri ini. Tentunya ada dua pilihan di sana. Berhenti melakukan aktivitas yang membutuhkan kendali diri ini atau sembuhkan trauma dan luka batinnya. Yang mana yang lebih baik? Setiap orang akan punya pilihannya masing-masing. Tapi bagi saya pribadi, pilihan yang terbaik adalah ketika kita memilih untuk menyembuhkan berbagai trauma dan luka yang ada dalam diri kita itu. Kenapa demikian? Karena hal ini mengubah fokus kita. Hal ini menjadikan kita pribadi yang fokus pada kuat dan menguatkan diri. Bukan sebatas menyerah pada keadaan dan ketidakberdayaan. Apakah prosesnya mudah? Tentu tidak. Namanya juga ilustrasinya ilustrasi dari keseleo tadi. Otomatis ketika membereskan luka atau trauma ini akan ada berbagai hal tidak menyenangkan yang harus kita hadapi. Tapi percayalah, ketika seseorang yang sudah mengalami keseleo untuk sekian tahun bisa terbebas dari keseleonya itu, ia merasakan kelegaan yang teramat sangat. Begitu juga ketika kita bisa terbebas dari luka batin atau trauma yang selama ini menghantui diri kita. Kelegaan yang kita rasakan setelahnya sangat-sangat tidak tergantikan oleh apapun. Menjawab pertanyaan, lalu bagaimana cara melakukannya, Coach? Ada berbagai cara yang sudah pernah saya unggah di Life Restoration Podcast yang ada di playlist di YouTube channel ini. Silakan temukan caranya di sana. Tetapi, kalau Anda merasa kesulitan melakukannya sendirian, maka saya selalu menekankan penting untuk meminta bantuan dari praktisi yang profesional dan kompeten di bidangnya untuk membantu Anda mengatasi hal itu. Satu hal yang juga penting dalam bahasan kita kali ini adalah sebuah informasi yang saya sampaikan tadi bahwa banyak sekali trauma dan luka yang kita alami ketika kita masih kecil. Maka, hal ini juga menjadi sebuah informasi penting bagi kita untuk memahami tata cara pengasuhan anak atau parenting yang bisa meminimalisir munculnya trauma atau luka itu dalam diri anak dan keturunan kita. Tapi topik yang satu ini cukup panjang untuk dibahas dan saya sendiri tidak tahu apakah memang topik ini diperlukan untuk dibahas di Life Restoration serial video ini. Maka tidak ada salahnya kalau saya juga ingin mendengar dulu dari Anda. Silakan tuliskan pendapat atau permintaan Anda di kolom komentar. Kalau Anda merasa topik ini penting dan perlu dibahas, maka saya akan melihat dulu. Kalau cukup banyak permintaan yang masuk meminta saya mengulasnya, maka saya akan siapkan satu episode khusus yang mengulas topik bahasan yang satu ini. Sekian dulu perjumpaan kita di Life Restoration serial video kali ini. Semoga bisa memberikan inspirasi tersendiri bagi Anda tentang pentingnya pengendalian diri yang baik yang bermula dari pengelolaan energi psikis yang baik juga.
yang tentunya juga menegaskan sebuah pesan tersendiri. Penting bagi kita untuk membereskan berbagai trauma dan luka batin dalam diri kita untuk bisa memiliki kendali diri yang ideal ini. Sampai jumpa di episode berikutnya minggu depan. Like video ini kalau Anda merasa mendapatkan manfaat dari apa yang diulas di episode kali ini, dan juga subscribe YouTube channel ini Agus Kanalendra kalau Anda belum subscribe. Ingat, aktifkan juga lonceng notifikasinya. Kita akan berjumpa kembali di Live Restoration serial video episode minggu depan. Sampai jumpa, salam sehat, berkah berlimpah, damai dan berbahagia selalu.